Hari ini saya ngajak semua elemen gulat di Jawa Tengah tepuk dadanya. Saya pelatih gulat, saya atlet gulat. Itu. Jadi memang harus dibanggakan dari kita sendiri. Podcast Trijaya FM, inspiratif, bicara fakta, lebih dekat dan jujur. Kali ini bersama Andreas Baby Roharjo, Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Jawa Tengah. Tonton dan dengarkan Podcast Trijaya FM. Kita bertemu di acara yang spesial yaitu Ngobar bareng Trijaya FM bersama saya Dendi Ganda langsung dari studio Trijaya FM yang ada di Serondol Jalan Setiabudi nomor 1415 Semarang. Nah, sore ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau ini seorang yang boleh dibilang sangat peduli dengan olahraga. Beliau adalah Ketua Persatuan Gulat se-Indonesia Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bung Andreas Baby Roharjo. Budi ya, B-nya Budi ya. Betul. Kita nanti akan bahas seputar pergulatan. Wah, ini hal yang unik karena biasanya kalau kita bicara olahraga itu ya paling olahraga-olahraga yang apa ya, yang istilahnya itu populer, badminton, sepak bola. Ini ngomongin gulat. Ya apa ya, saya juga bingung gulat itu yang diomongin apa. Tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang dengan adanya atlet-atlet gulat internasional seperti Khabib, McGregor ya, itu menjadi hal yang menarik. Tapi sebenarnya bukan gulat itu yang menjadi pembahasan kita, yakni gulat yang asli. Nah, gulat yang asli itu seperti apa? Gulat amatir. Nah, kita bahas gulat yang asli nih ya. Katanya satu-satunya olahraga gulat ini adalah gulat yang dipertandingkan di Olimpiade, ya ini ya gulat itu sendiri, wrestling gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya apa sih yang menarik dari gulat ini, Bung Andreas? Kenapa jenengan itu mau menjadi ketuanya, mau ngurusin olahraga yang nggak terlalu populer di Indonesia, bahkan di internasional ya, gulat yang asli loh ya. Ya, Bung Dendi, terima kasih. Selamat malam semuanya. Jadi kalau kita bicara bahwa gulat itu tidak populer di Indonesia, itu betul, belum populer, istilahnya begitu. Belum ya. Tetapi kalau di Amerika, gulat ini atau wrestling itu merupakan olahraga favorit nomor 3 setelah football, kemudian basket, langsung wrestling. Oh, kalau di Amerika seperti itu ya? ya? Betul. Mereka bahkan di ekstrakurikuler sekolah SMP, SMA sudah sangat populer sekali. Dan kenapa? Karena memang olahraga gulat itu merupakan olahraga bela diri satu-satunya menurut saya ya. Satu-satunya olahraga bela diri yang tidak melukai. Artinya di latihan gulat itu kita memang dilatih secara penuh untuk olahraga benar, kita melatih sendi-sendi tubuh kita, kemudian kita melatih bagaimana kita untuk jatuh, itu penting loh Mas Bung ya, karena kan untuk menghalau serangan-serangan dari orang-orang yang tidak tentu itu kan kita perlu juga berlatih jatuh dan lain sebagainya. Nah, yang paling unik Bung Dendi, gulat itu tidak melukai. Maka sampai hari ini, sejak adanya Olimpiade yang pertama sampai hari ini, Olimpiade 2024 nanti, itu cabang olahraga gulat tetap dipertandingkan. Oke, justru sekarang kan yang semakin kesini kan karena berkembangnya industri game gitu kan, olahraga-olahraga ekstrim seperti yang sampai berdarah gitu kan, itu justru makin populer ya. Kan misalnya WWF seperti itu kan, Bodybuilding Federation itu ya, betul ya? Betul. Nah itu kan makin kesini makin orang senang dengan gulat ya, tapi bukan gulat yang seperti itu kan yang dimaksud Bung Andreas kan? Yang di tempat kita itu wrestling ya. Jadi memang kita mengedepankan bagaimana kita tidak melukai lawan tapi melumpuhkan lawan supaya kita benar-benar bela diri yang asli ya gulat
Oh gitu Iya, ceritanya. karena kita membela diri kita. Iya. Kita bukan menghajar orang. Kita kan membela diri kita, toh, iya. supaya kita tidak terluka, supaya kita tidak mengalami keadaan cedera yang parah, begitu, Bung. Ya, berarti selain itu yang menjadi menarik untuk Bung Andreas, apa lagi? Memang karena seperti yang tadi Bung Dendi sebutkan di awal, bahwasanya gulat atau wrestling ini adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Oke, jadi karena dipertandingkan di Olimpiade, karena bangsa Indonesia ini cukup banyak, 270 juta, maka akan mempunyai kemungkinan yang cukup tinggi untuk bisa berperan serta di Olimpiade nantinya. Nah, itu tentunya harus ada bagaimana kita mengelola dengan baik, bagaimana kita melatih, bagaimana kita menjadikan seorang atlet itu menjadi atlet Olimpiade. Oke, kita akan cek juga nanti seperti apa sih perkembangan gulat ya, artinya berapa atletnya, apa saja prestasinya gulat Jawa Tengah setelah ditangani oleh Bung Andreas Baby Roharjo ini. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Podcast Trijaya FM. Pengen tahu nih kondisi atlet sama prestasi gulat di Jawa Tengah ini seperti apa sih, Bung? Ya, sebelumnya Bung Dendi, untuk menjelaskan bahwa yang paling top itu gulat itu ada di daerah Eropa Timur. Oh, Eropa Timur. Ya, itu nomor satu. Ya. Di sana mereka olahraga gulat itu Jerman. Ya, kayak Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Uzbekistan ada Khabib ya. Ya. Hungaria itu mereka di pinggir-pinggir jalan itu, kalau kita melihat anak-anak kecil bawa baju gulat atau one piece, itu sudah bukan pemandangan yang lucu, tapi sudah pemandangan yang umum. Dan memang di Indonesia ini khususnya Jawa Tengah, kami kepengurusan saya itu dimulai sejak tahun 2015, Mas Dendi. Jadi diawali dengan saya melihat bahwa ini gulat ini bisa kita olah, kita angkat dengan baik. Karena apa? Karena sudah ada contohnya, begitu Bung. Ya kan? Contohnya gimana? Ya, contohnya yang di Amerika sama di Oke. Rusia Ada itu. modelnya. Ya, ada modelnya. Kita tinggal niru aja, nggak perlu nyiptain. Dan kebetulan organisasi internasionalnya hari-hari ini lagi luar biasa. Dan mereka mengadakan pertandingan internasional itu dari Januari sampai Desember nggak ada putusnya. Bahkan di musim COVID mereka juga mengadakan dengan prokes yang sangat ketat. Artinya tidak ada penonton, wasit cuma ada 3 dan lain sebagainya. Nah, mereka memperhatikan itu, dan kenyataannya sampai hari ini kami belum ada berita tentang pegulat yang kena COVID begitu. Gitu ya. Mungkin nggak dites kali. Ya. Kan mau masuk kan dites semua. Sebentar. Yang Jawa Tengah gimana tadi nggak disebut? Yang Jawa Tengah, ya sejak 2015 sampai hari ini kepengurusan kami ini, sekarang kita sudah ada 22 pengcap. Dari yang tadinya cuma 11. Nambahnya 100%. Betul. Wow, luar biasa. Dan memang 2 tahun terakhir ini, 2020-2021 ini kita memang belum mengadakan event pertandingan. Tetapi di tahun 2016 sampai tahun 2019 kita mengadakan pertandingan di setiap tahunnya itu rata-rata 7 sampai 8 kali. Artinya sampai hari ini kita sudah mengadakan kurang lebih 25 kali pertandingan event provinsi, Bung. Sebelum Covid ya? Sebelum Covid, ya. Oke. Dan antusiasnya di tahun 2019 itu kita sampai terutama yang kejuaraan kadet sama junior itu sampai kita membatasi. Artinya antusiasisme anak-anak gulat ini, anak-anak generasi Y dan generasi Z untuk gulat ini luar biasa. Ya, berarti kan kalau antusiasme bagus kan berarti mencari bibitnya lebih gampang. Betul. Nah, betul. Kemarin di PON dapat berapa emas sih? Kalau di PON kita memang kalau di kelas senior khususnya Jawa Tengah itu di
tingkat nasional kita belum kelihatan. Kita baru dapat 1 perak. Kita berangkat 3 atlet, cuma dapat 1 perak. Oke. Ya, tetapi kalau di event pelajar, contohnya di Popnas, Jawa Tengah itu selama berdiri, selama ada Popnas dan ada gulatnya, baru tahun 2017 kemarin kita ranking 2. Ranking 2. Sebelumnya? Ranking 2. Sebelumnya enggak ada. Nggak masuk ranking ya? 20. Waduh, 20 ke atas. besar aja mental. Enggak pernah masuk 10 besar. Berarti ini dong, oke dong. Betul. Di Kalau bawahnya untuk Bung juniornya kita memang sangat-sangat oke. Ya. Karena kita 2 kali mengirim ke Thailand dan kita nyabet emas 4, perak 2. Wah, bagus tuh. Iya. 2 kali kita kirim 3 orang. Itu 3 ASEAN, orang. ASEAN atau dunia? ASEAN, ASEAN. Asia Tenggara. Asia Betul, Tenggara iya. ya. Berarti bisa berbicara Untuk dong ya untuk bisa, itu ya. bisa. Kalau Berarti untuk urutan belajar. berapa itu? Jawa Tengah karena kita cuma kirim 3 tapi dapat emas 2, 1 perak. Mewakili Indonesia kan? Mewakili Indonesia, betul. Mewakili Indonesia. Ya. Kalau total Indonesia juara berapa? Total juara ranking 5 kalau nggak salah. Ranking 5 ya. Ya. Jawa Tengah nyumbang Nyumbang 2 medali emas, terbanyak. 2 emas, 1 perak. Enggak, ada Jawa Timur. Jawa Timur, ya. Mereka berangkat 7 kalau nggak salah. Oh gitu ya. Ya. Oke. Nah, bicara tentang antusiasme cukup oke gitu kan. Terus dari sisi Bung Andreas juga sangat antusias juga gitu ya. Datang ke sini pakai gulat gitu kan. Jadi saya jadi terenyuh. Jujur itu ya. Karena di satu sisi olahraga gulat ini kurang populer gitu kan. Nah, apa sih yang jadi kendala kenapa pembibitan, artinya antusiasme bagus, kemudian di juniornya juga ada prestasi, tapi di tingkat yang senior atau profesional malah kurang? Apa kendalanya? Kendalanya yang di tingkat senior itu memang karena kompetisi kurang yang untuk tingkat senior. Karena untuk tingkat junior itu kita ada 2 kompetisi kan, apalagi ya 3 kompetisi, kejuaraan junior, kejuaraan kadet dan kejuaraan senior U23. Mereka boleh ikut itu. Ya, jadi yang umur 18-19 tahun bisa ikut 3 pertandingan sekali dalam setahun. Artinya kompetisinya rapat. Tapi kalau untuk yang senior kan cuma senior tok. Di atas U23 berarti 23 tahun ke atas cuma ada sekali setahun. Ya, berarti salah satu caranya untuk meningkatkan prestasi mempersering kompetisi. Ya. Oke. Nah, selain kompetisi, Bung Andreas, apalagi yang menjadi tantangan di memajukan olahraga gulat ini? Salah satunya ketika kemarin kita mengalami pandemi COVID, maka kita tidak mengadakan kejuaraan, tetapi kami membuat terobosan dengan mengadakan pelatihan pelatih, Bung. Jadi kami batasi karena prokes, Bung Dendi. Jadi kita adakan pelatihan pelatih. Kita mau supaya pelatih di Jawa Tengah ini semakin banyak, semakin bagus. Karena dalam Rakerda tahun 2021 kemarin, tepatnya di bulan November, kita PGSI Jawa Tengah memutuskan supaya setiap pengcap itu minimal mempunyai klub 1. Klub itu terdiri cuma dari manajer sama pelatih dan anggota. Nah, ini akan menjadi database bagi PGSI Jateng supaya ke depan nanti tidak ada istilahnya jual beli atlet dan lain sebagainya, pindah-pindah atlet itu kan harus diatur benar di klub ini. Jual beli atlet boleh kalau di tempat kami. Artinya ketika umpamanya klub A transfer atlet ke klub B, maka harus ada nominal yang dibayarkan oleh klub A kepada klub B. Dan harus terbuka. Ya, itu terbuka. Manajemennya kita bikin transparan. Berapa sih transfernya? Apa kayak Ruth Gullit sama Messi? Gitu? Kalau untuk atlet gulat itu yang pernah terjadi ya maksimal 10 juta. 10 juta? Itu pun untuk kepentingan Porprov. Oh gitu ya, Ya. jadi dibon. Bukan dibon, memang diambil. Diambil Iya, ditransfer ya? Ditransfer memang. Oke. Berarti boleh dong diomongin sekarang bahwa saat ini Bung Andreas atas nama PGSI sedang mencari pelatih. Betul. Pelatih, kita sedang terus mencari klub pelatih juga ya, klub. untuk bisa membuat klub. Klub itu karena minimal satu cabang ya. Iya. Di daerah misalnya di Pengcap. Jadi kalau Pengcap. sekarang kita ada 22 pengcap. Contoh, makanya kita di Pengcap Demak,
kemudian Pengcap Kabupaten Kudus. Nah, di situ ada klub. Nah, klub ini bisa dimiliki oleh pelatih dan manajer. Kita mau bikin supaya kayak sepak bola gitu loh, Bung. Jadi kita bisa making an industri gulat. Ini kan yang ada di DBUN, ya kan? Ya. Jadi misalnya Atta Halilintar, terus siapa lagi itu satunya? Raffi Ahmad. Ya, itu punya klub tapi klub sepak bola. Nggak keren. Nanti kalau yang bisa punya klub gulat itu baru keren. Maunya. Karena kan ngasih makan anak gulat itu kan banyak. Nggak cuma sepiring 2 piring, mungkin bisa 3-4 piring, Bang. Lah sepak bola lebih banyak. Kan jumlah orangnya. Iya. Maksudnya justru lebih mudah ya untuk Betul. mengelola gulat ini dibanding sepak bola. Betul. Ya. Harusnya begitu ya. Cuman ya ini PR-nya gimana menjadikan ini populer, terus orang berminat untuk menjadi pembinanya. Selalu saya bicara terhadap teman-teman yang ada di PGSI Jateng. Ya. Saya bilang kalau bukan kita yang bangga, terus siapa lagi? Saya kalau ketemu orang ya saya ngomong saya ketua gulat Jawa Tengah. Jadi orang ngerti gulat itu apa. Lah kalau ditanya kamu pelatih apa? Nggak tegas. Mencela-mencela. Dredeg. Isin. Kamu atlet apa? Nggak jelas. Hari ini saya ngajak semua elemen gulat di Jawa Tengah, tepuk dadanya. Saya pelatih gulat. Saya atlet gulat. Itu. Jadi memang harus dibanggakan dari kita sendiri. Ya. Berarti itu tadi ya, kita Bung Andreas ini PR-nya salah satunya adalah mengajak orang, maksudnya yang yang peduli dengan prestasi olahraga di Indonesia. Kata kuncinya di pelatih, Bung. Pelatih ya? Iya, karena begini, kebanyakan pelatih hari ini itu kalau anak-anak yang latihan 10 mau kepinginnya pelatih itu 10 ini jadi atlet semua. Kan enggak bisa. Oh, gitu. Berarti malah banyak yang minat jadi pelatih. Enggak, sorry. Jadi salah satu budaya pelatih di Jawa Tengah ini yang saya tahu, kalau dia punya klub, terus ada yang latihan 10, dia mau 10-10-nya itu jadi atlet semua. Padahal kan orang anak-anak itu mau latihan, itu kan hanya untuk olahraga, hanya untuk komunitas, kan belum tentu mau jadi atlet. Orang tuanya juga kalau jadi atlet kan diadu gitu kan ya stres. Buat apa? Jadi kita cari anggota sebanyak mungkin, pilih yang benar-benar mau jadi atlet. Nah, itu yang mengasihkan. Maka slogan 6 tahun ke depan ini dari United World Wrestling International ya, yang di pusat itu adalah wrestling for fun. Nah, kalau sekarang wrestling for apa? Ya, sekarang ini belum menuki ke situ. Kalau sekarang ini wrestlingnya ya buat cari makan katanya. Oh gitu. Waduh, ini ya prestasinya belum ini untuk cari makan ya, repot juga. Nah, berarti kendalanya ini ya, mencari pelatih yang mau serius. Sebenarnya apa sih syarat menjadi pelatih gulat ini? Sebetulnya mudah sekali, dan kita juga kan harus sekolah ya. Secara online kita bisa kok ambil di websitenya UWW, gampang sekali, mudah sekali. Kita ambil coaching klinik secara online. Saya juga udah ambil, saya udah dapat 8 sertifikat loh. Nah, ini saya mengajak teman-teman yang lain, ayo tambah belajar. Dan kami dari pengurus Pengprov mengadakan pelatihan pelatih, Bung. Kita memang ajak pelatihan-pelatih. Kita bikin pelatihan-pelatih, setelah kita berikan mereka brainstorming, terus kita lepas supaya mereka bisa bikin klub. Bulan April atau Mei ya, tahun 2021 kita ngadakan di Kabupaten Brebes. Ada 35 peserta. Langsung dalam waktu 2 bulan keluar jadi 12 klub. Sekarang total klub di Jawa Tengah ada berapa? Ada 34. 34 ya? Masing-masing klub rata-rata berapa atlet? Masing-masing klub rata-rata ada yang 10, ada yang 20 pesertanya ya? Ya, rata-rata saya ambil 20 lah. 20 ya? Ya. Itu hitungannya sedikit ya? Enggak sedikit loh. Kita hari misalnya ini, kalau silat atau ini kan kalau saya total jumlah
anggota gulat di Jawa Tengah, di luar pelatih sama manajer, itu totalnya 2000-an loh. Oh, banyak juga ya. Lumayan lah. Lumayan ya. Ya kalau sepak bola ya kalah. Iya, saya baru tahu kok 2000 ternyata se-Jawa Tengah yang artinya yang berlatih 2000 yang gulat ya. tercatat itu. Oh, oke. Ini biar orang kalau tadi mengenalkan gulat itu apa yang menjadi kendalanya, Bung Andreas? Ini Bu Nedi, memang kendalanya satu kendala budaya, karena budaya timur itu kan cukup risih kalau peluk-pelukan. Iya, cowok-cowok gitu cowok-cowok, cewek-cewek. Tetapi sebetulnya itu kita udah bisa patahkan dengan teknik-teknik melatih yang enggak jadi atlet, ya nggak usah peluk-pelukan. Jadi virtual ya, no. Latihannya kan latihan bagaimana dia menjatuhkan diri, teknik jatuh diri itu kan tidak perlu peluk-pelukan. Yeah. Ya kan, bagaimana kita melatih engsel bahu, bagaimana kita melatih engsel leher dan lain sebagainya. Yeah. Paling nggak ini selama pandemi harus betul kayak gitu ya, olahraganya harus lebih sendiri-sendiri, ya, mengembangkan lebih ditoto lah. Ya. Dan konsepnya ada kok, kurikulumnya, panduannya ada komplit di websitenya UWW itu komplit. Oke. Yang menjadi tantangan kan gimana itu jadi populer, kemudian kan kalau menjadi atlet profesional itu kalau perlombanya sering itu jadi banyak hadiah yang dia dapatkan. Betul. Gitu kan. Betul. Nah, ini tantangan ke depan kan setelah pandemi ini kan harus ada ini ya, harus ada terobosan untuk membuat perlombaan ya. Ini Bung Andreas juga bawa helm nih. Nah, helm gulat itu sehat. Wah, kita nanti akan cari tahu kenapa Bung Andreas ini bawa helm. Helm gulat. Oke, kita akan cari tahu ya nanti setelah kita ikuti dulu yang ini. Podcast Trijaya FM. Helm gulat, nah rencananya gulat mau bikin fundraising. Minta tanda tangannya juga. Helm gulat itu maksudnya bingo gulat itu. Jadi pabriknya. Orang gulat. Ini helmnya keren banget ini. Sumpah keren. Siap. Wah. Iya, ini kemarin itu ini saya ingat ini. Ada yang ditandatanganin sama Pak Ganjar. Iya, viral itu. 3 biji. Tiga biji, ya. Itu nanti rencananya kita akan lelang di tanggal 28, Bung. Oh gitu. Ya. Berarti ini anu dong, penggalangan dana nih. Betul, kita mau fundraising yang dananya nanti akan kita siapkan untuk pembuatan palaestra. Palaestra itu bahasa Latin artinya rumah gulat. Jadi Provinsi Jawa Tengah memang sampai hari ini memang kita belum punya. Terus kita berpikir kalau kita cuma gandungin ke pemerintah dulu, kapan giliran kita? Ya kan? Keren ini keren ini visinya nih. Ya kita harus sama-sama lah membuat itu. Kita ada kaos, ada helm yang bulan depan kita akan mulai sebarkan. Kita jual. Oke, coba nih kita pakai ya. Keren nih. Mantap ini ya. Helmnya juga helm berkualitas. Berkualitas. Jadi selain melindungi kepala ini juga sebagai fashion juga nih. Iya. Jadi pakai ini jadi bangga gitu ya. Ya. Gulat itu sehat. Minimal kalau ada apa-apa kan ada orang-orang gulat yang di jalan juga kan bisa bantu gitu. Sebelum kurang lebih gitu, Bung. Jadi ini ya Pak, kalau berarti sebagai simbol ya, dibanting kuat ya. Iya, betul. Ini harganya berapa? Itu 200.000. 200.000 ya. Karena kita disupport diskon? juga. Kita udah didiskon itu dari pabriknya. Okay. Karena pabriknya juga dalam negeri pabriknya. Betul. Ya, produksi dalam negeri. Ya. Jadi kita udah SNI loh. Udah SNI dan ini standar keren loh ini.
standar keren dan dipakai enak juga. Ini udah ada SNI-nya gitu kan. Terus ini logonya juga, mantap lah ini. Warnanya cuma biru aja? Ya, hanya satu warna. Oke. Sebelum kemana-mana, kenapa milih helm untuk? Ya, karena kita Penggalangan mau mencoba untuk berinovasi terus, Bung. Ya, salah satu tugas kami itu kan bikin supaya gulat itu moncer. Yang kedua, kita juga harus bikin menciptakan sebuah industri di dalam olahraga gulat. Kan karena gulat ini belum terlalu terkenal, maka produksi alat-alat peralatan gulat kan masih belum banyak. Ya. Maka kita cari barang-barang yang fashion. Betul. Itu ada ide kemarin dari teman-teman pengurus, wah helm, oke, terus kaos. Kita nanti bikin kaos. Dan kita lagi mau kerjasama nih sama teman-teman anak-anak muda yang milenial, yang generasi Y dan Z. Nanti mereka akan, katanya ini saya belum tindak lanjuti, tapi kita akan kerjasama dengan komunitas-komunitas seniman kaos. Terus kita nanti kita bagi hasil supaya semua perekonomian menjadi lebih bagus lagi. Warnanya gulat itu sebetulnya Bung Dendi, biru tua dan orange. Dan orange ya. Ya. Ini Itu logo warna internasional matrasnya. ya, logo internasional. Logo internasional bukan, logonya logo biasa itu. Oke. Itu logo. Ini biar keren ya. Heeh. Mantap ini. Mantap. Dijamin dibanting nggak apa-apa. Oke, terus targetnya pengumpulan dana ini dapat berapa, Bos? Nah, kalau diomongkan nanti kan kita jadi ndak enak. Iya. Ya, untuk membangun kira-kira bangunan dengan luasan kurang lebih 1.500 meter persegi. Ya. Lokasinya di mana? Lokasinya bukannya di Jatidiri sudah ada lokasi? Kita memang khusus, kita bikin khusus karena kita mau supaya ini menjadi ikon di Indonesia. Bahkan mungkin nanti ikon di Asia Tenggara, Bu. Karena kita mau pakai atapnya dengan tenda. Wow. Artinya eco building. Eco building. Siang tidak perlu pakai lampu. Jadi hemat energi. Itu udah ada desainnya ya? Sudah. Kita udah mulai bikin desain, kita udah diskusi dengan arsitek dan kemudian tim desainer tenda dan lain sebagainya. Total butuh berapa duit tuh? Kalau tanahnya kita dipinjemi. Oh, dikasih pinjam. Tanahnya dipinjemi. Okay. Tapi kalau bangunannya kita hitung-hitung dengan segala perlengkapannya kurang lebih 3 miliar rupiah. 3 miliar, murah lah. Ya. Ya, makanya ini nanti nyenggol-nyenggol juga ke pemerintah supaya ada bantuannya. Yo, gitu loh, katanya nggak jagain pemerintah. Bukan dan jagain, tapi pemerintah kan wajib. Ya. Nah, tapi kita nggak boleh ngabruk gitu loh maksud saya. Kan udah di-endorse sama gubernur. Iya, ya, udah di-endorse Mas Ganjar ya. Tapi ini keren ini ya. Mungkin sekarang udah laku berapa? Kita baru prepare bulan depan sebetulnya. Karena tanggal 28 baru kita lelang. Kita 28 Desember ini. 28 Desember ini. Oke. 28 Desember menjadi momen untuk pelepasan lah. Ini. Istilahnya apa? Produk pelepasan produk merchandise-nya ya. Selain helm juga ada kaos gitu merchandise, ya. kaos. Pesannya di mana? Pesannya bisa di Sekretariat Gulat Jawa Tengah di Ruko Mutiara Marina nomor 3 Fanta 3F. Kita ada barangnya di situ. Kalau misalnya pesan lewat WA untuk bisa ke nomor WA. Sebentar. Oke. Atau ada media sosialnya. Atau bisa telepon kantor kan enggak apa-apa. Oke, berarti ini juga ya. Nanti ke depan dimasukin ke marketplace juga dong ya? Betul. Ada drop sellernya gitu kan. Iya. Reseller. Oke. Menarik ini. Kita juga udah nggak sabar pengen lihat ini ya. Selain yang dipakai Bung Andreas ini kaosnya, apalagi yang lebih keren gitu kan? Iya, nanti kaosnya kita kerjasama dengan seniman kaos itu. Jadi desainnya desain anak-anak X, E dan Y dan Z itu generasi Cahnom lah pokoknya. Cahnom lah. Karena memang antusias dari anak-anak muda ini luar biasa. Khususnya untuk wrestling ini. Ya. Memang karena mereka kan informasinya terbuka, mereka buka YouTube Amerika, buka YouTube di Rusia, Inggris. Kok ngelihat gulat ini kok menarik, jadi mereka latihan.
Oh, latihan sendiri? Iya, kadang-kadang kita juga, saya pribadi aja udah berapa kali nerima telepon, Pak, kapan saya ada di Banjarnegara, saya mau latihan, klubnya di mana, Pak? Gitu. Jadi sudah ada mulai orang anak muda yang tanya. Udah ada demandnya ya, Iya, udah muncul keinginan mereka untuk. Betul. Mungkin sekarang zamannya saya nggak pingin atau anti mainstream lah ya, saya nggak pingin ikut-ikutan yang lain. Ini olahraga yang belum ada terlalu banyak peminatnya. Saya seperti itu mungkin. Atau juga mereka berpikir, saya tidak mau melukai orang lain. Ya toh? Iya. Tapi saya tidak mau dilukai, maka saya berlatih gulat. Oke. Ya, coba nanti Bung Dendi perhatikan, kita anak-anak gulat itu memang beda karena tidak mempunyai sense of kill. Ya. Karena kita tidak mempunyai latihan untuk memukul atau melukai. Ya. Jadi beda garangnya. Metode klub ini kita baru canangkan di bulan ini, Bung. Oke. Jadi tahun depan kita akan genjot terus bagaimana kita mensosialisasikan klub. Nah, itu. Artinya tahun 2022, kalaupun nanti COVID melanda lagi atau pandemi merebak lagi, kita udah siapkan. Kita akan siapkan pelatihan-pelatihan manajer, pelatihan-pelatihan pelatih. Karena memang gulat ini tidak perlu tempat yang Harus mewah. Harus mewah. Memang ada tempat-tempat yang mereka harus punya matras dan lain sebagainya. Tetapi kan itu bisa diatasi dengan cara-cara berlatih yang lain. Oh, misalnya gini, saya pengen jadi pelatih nih, gitu kan. Terus Bung Andreas punya tempat. Terus nanti siapa? Mas Budi itu ya udah saya yang modalin. Bisa gitu bisa ya? Bisa. Oke. Jadi di unsur organisasi klub itu ada manajer, satu orang manajer, satu orang pelatih. Ya kan? Jadi satu orang manajer itu yang mengelola semuanya, baik money, uang masuk, uang keluar dan lain sebagainya. Pelatih ya melatih. Oke, berarti butuh 3 orang ya? 2 orang. 2 orang. Ya, berarti cukup 2 orang, pelatih 1, manajer 1. Kalau tempat latihan kita tidak perlu besar-besar, cukup 4x4. Ya, kalau untuk latihan lo ya. Dan sponsor ya. Sponsor. Sponsor itu boleh perorangan, boleh perusahaan, gitu. Artinya ya. ketika nanti suatu hari kita bisa menggalakkan klub-klub gulat di daerah-daerah, tidak menutup kemungkinan, ya. Seperti contohnya di Kabupaten Semarang, umpamanya di Ungaran. Di sana ada yang hebat apa? Pabrik apa ya, situ muncul yang terkenal ya umpamanya ya. Banyak lah di situ pabrik. Ya, ada Coca-Cola. Dia belilah klubnya ya. Dia support lah klubnya. Iya. Kadang memang produk itu nyun sewu ya. Artinya harus yang populer. Ya. Olahraga yang populer, badminton, bal-balan gitu kan. Padahal kita kalau butuh apa namanya artis-artis atau aktor-aktor kan orang-orang gulat ya ndak ele-ele amat. Iya, kayak ketuanya. Ketuanya ganteng loh. Jadi bintang iklan boleh lah. Bayarannya murah. Iya. Oke. Berarti itu ya PR-nya ya. Berarti apa namanya? Misalnya teman-teman kita yang di pemerintahan ada anggota DPR, terus kepala-kepala dinas. Itu boleh nggak sih? Boleh ya. Semua orang boleh dan tidak ada batasan usia. Yang penting mereka punya pelatih yang bersertifikat pelatih gulat. Ya. Yang kedua mereka punya anggota. Oke, terus kalau udah ada yang pengen nih, oke, saya mau bikin klub gulat. Tuh nyari informasi pelatih, terus yang manajer yang tahu pengelolaan klub itu ke siapa? Bisa ke sekretariat. Bisa ke website kami, ya toh www.gulatjateng.com. Kemudian bisa juga ke sekretariat kami tadi di Ruko Mutiara Marina, boleh dengan Facebook. Nanti kita akan bikin kanal khusus untuk sosmed, Bung. Jadi kita akan bikin Twitter, kita akan bikin Instagram, kita akan bikin Facebook yang dikelola oleh anak-anak muda. Nah, itu keren ini zamannya sekarang seperti itu ya. Jadi ada wadahnya untuk saya mau cari informasi di mana gitu, tahu gitu kan. Terus nanti untuk pesertanya atau calon atlet-atlet ini bisa melalui PGSI Jateng. Betul. Gitu ya. Oke, terus dan nanti kalau kejuaraan-kejuaraan, kalau kemarin-kemarin kan kita tidak perhatikan klubnya. Nanti kalau kejuaraan-kejuaraan kita sudah punya sistemnya, kita klub yang terbaik dapat hadiah. Gitu ya. Hadiahnya apa nih? Ya uang lah. Oh, uang. Iya. Tak kira kembali lagi. Ben bati ya.
Iya iya. Oke, terus tadi ya kita pengen tahu juga nih sejauh mana sih peran atau bentuk supporting dari pemerintah provinsi maupun Pemkab kabupaten. Kalau dunia olahraga, Bung, hari-hari ini memang kita sedang mengalami proses perubahan. Jadi di DPR katanya itu lagi digodok undang-undang olahraga yang baru. Dan Pak Presiden Jokowi sudah mengeluarkan DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Artinya pemerintah. Sebentar. Ini DBON ya? Ya. Saya nggak tahu. Tapi kita akan cari tahu setelah kita dengarkan setelah yang ini. Podcast Trijaya FM. Helm bulat, nah rencananya bulat mau bikin fundraising. Tak tanda tangannya juga. Helm gulat itu maksudnya Digo gulat itu. Dari pabriknya. Harus gulat. Bung, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar tentang gulat dan tadi sempat menyinggung tentang desain olahraga besar ya, yang Desain Besar desain Olahraga besar. Nasional, DBON. Yang akan dirilis oleh pemerintah Indonesia. Itu gambarannya seperti apa sih? Sudah, Bung. Sebetulnya seperti Sudah dirilis. Sudah. Oke. Jadi memang ada perubahan yang cukup mendasar. Artinya di DBON itu kalau nggak salah Perpres 86 peraturan presiden. Ketuanya gubernur kalau untuk provinsi. Langsung. Oh gitu. Jadi udah nggak pakai model-model yang lain, dibantu oleh kepala dinas olahraganya. Koninya hanya sebagai monitoring dan ngomong Koni lagi gitu ya. Koni. Jadi ada perubahan yang cukup ekstrim. Jadi nanti di Koni itu teman-teman yang ada di itu dianggap sebagai orang-orang yang ahli tentang olahraga sehingga untuk monitoring dan evaluasi. Oh, jadi kayak staf Ya, khususnya gubernur betul. gitu ya. Berarti pembinaan olahraga di tangan kepala daerah. Dan yang undang-undang yang baru itu, Bung, nanti namanya bukan KONI lagi, KO2I, Komite Olahraga Olimpiade Indonesia. Oh, kenapa ada olimpiadenya? Jadi KOI dan KONI dijadiin satu. Dijadiin satu. Ya. Oh, dilebur ya. Ya, betul. Ya ya, emang ini sekarang zamannya merger Ya, ini. zamannya efisiensi sebetulnya. Oke, berarti itu menarik ya. Kita lihat. Ya. Kalau Bung Andreas ngelihat itu seperti apa? Oh, sebuah terobosan. Terobosan menurut saya. Ya, karena kita bisa langsung directly. Tentunya untuk pengprov atau cabur-cabur yang memang dikelola dengan antusias. Jadi kita bisa berdiskusi langsung kekurangan kita apa. Ya. Ya kayak gulat ini kan kekurangannya kita belum punya Langsung tempat ke kepala daerah ya berarti ya? Langsung ke kepala daerah, oke. bisa diskusi langsung. Kalau kepala daerah mungkin enggak ya. Tapi kepala dinasnya ya. Kepala dinasnya. Ya. Ya, artinya kan dia tangannya. Ya, tapi ketuanya kan kepala gubernur. daerah ya, betul. Kemudian untuk yang di daerah-daerah di BUN itu ketuanya wali kota bupati. Iya. Berarti kemungkinan dinas olahraga saja gitu ya. Ya, makanya itu. Biar fokus gitu ya. Oke, Bung Andreas. Ini kan kapan sih Musda? Oh, musyawarah daerah PGSI Udah Jawa kan Tengah. ini periode keberapa nih? Saya periode kedua, tapi Periode dua kedua. setengah. Satu setengah berarti, satu Oke. setengah. Nanggung banget. Iya, karena kemarin masuknya 2015. Oh gitu ya. Iya, oke. selesai 2018. Ini 2018, selesai 2022. Bulan Januari tanggal 25 kita ada Musda. Mudah-mudahan saya terpilih lagi. Oh, karena saya gitu nyalon ya. lagi. Enggak apa. Biar kepilih itu apa sih? Ya, tentunya dengan visi dan misi Ya. untuk masyarakat Gulat Jawa Tengah akhirnya bisa melihat perubahan-perubahan apa yang telah kita buat, apa yang kita lakukan, dan apa yang bisa membuat Gulat itu menjadi lebih baik. Itu aja. Jadi teman-teman Gulat yang senior-senior mereka juga udah tahu
Bagaimana dulunya hanya 1 kali kompetisi setahun, sekarang 7 sampai 8 kali kompetisi, itu kan membutuhkan effort yang tinggi, Bung. Begitu. Jadi saya tetap nyalon lagi untuk 2022-2026. Saya sempat baca berita itu kalau PGSI Jateng itu juga sempat diperiksa juga oleh ini ya Badan BPK. Iya. Iya. Ya, pada awal-awal tahun 2016 itu kita pernah diperiksa dan kita. Itu kenapa tuh? Saya deg-degan tuh. Ada teman saya di situ. Itu lolos wajar tanpa itu ya karena dicek ya. Oh, ya, sampai karena kan kita memakai ya? dananya pemerintah. Cabor ya. Oh, gitu ya. Akhirnya WTP. Oke. Ya, nah, itu sih, pengelolaannya gimana sih kok bisa gitu? Kita menerima dana dari ada beberapa dana kan, sumber dana kita. Yang pertama adalah dana dari pemerintah sendiri melalui KONI Jawa Tengah. Oke, terobosan apa yang dilakukan Bung Andreas? Kita kemudian mendapatkan yang kedua adalah sponsor. Oke. Ya, sponsor inilah yang uangnya cukup lumayan. Jadi kita punya saldo yang cukup, Bung, untuk tahun-tahun ke depan ini. Ya. Tapi bagaimana kita ketika membuat sebuah kegiatan, membuat sebuah event, membuat sebuah kejuaraan, kita untung, selalu untung. Okay. Ya, karena kita pendekatannya ke sponsor. Yeah. Ya, sebetulnya sederhana kok. Saya tidak membuat yang istimewa kok. Tapi kita tersegmen dengan baik. Contoh Bung. Kita ini kan olahraga gulat. Jadi saya tidak mungkin dong minta sponsor sama umpamanya pabrik lampu. Ya kan, pabrik jarum. Pabrik rokok sih masih oke lah karena bikin jarum. Oh, pabrik jarum ya. Tapi kita minta datangin sponsornya kepada pabrik buku. Yeah. Kenapa? Karena memang segmen market kita itu adalah 70% pelatih kita itu guru. Oh gitu. Iya, guru olahraga. Berarti untuk biar menarik. Iya, kan masuk. Ya. Nah, kan kenapa enggak sih kayak merek-merek terkenal sepatu ada Nike, sepatu gulat itu khusus sih. Dan sebetulnya kita yang di dunianya sudah gandeng sama Nike. Ya. Ya, cuma belum turun ke sini. Saya malah pernah ditantang sama UWW Internasional, "Kamu bikin kegiatan UWW pasti untung," dia bilang gitu. Saya cari tahu, oh ya pantas untung dia Nike ya anunya. Sponsornya gede. Oke, berarti ini ya di tangan Bung Andreas ada akuntabilitas, ada transparansi yang disajikan bentuk laporan karena mendapat WTP dari BPK ya. Karena bagi kami teman-teman pengurus hari ini, ketika nanti kita memberikan kepada junior kami meneruskan kepengurusan ini, mereka tidak boleh putus. Iya, udah ada sistem yang sudah dibangun. Ada sistem yang kita bangun. Jadi tanpa seorang Andreas pun sebetulnya bisa jalan. Iya. Itulah fungsi pemimpin sebenarnya seperti itu. Jadi top ini, keren. Pantas makasih, ya. Pantas jadi ketua gulat internasional gitu. Ya, rencananya begitu. Ada nggak? Oh gitu ya, pengen gitu tuh ternyata. Ketua gulat Asia Tenggara. Asia Tenggara di bawah UWW tadi. Di bawah UWW ya. Oke, wah mantap ini. Kalau kita punya perwakilan di sana keren nih. Setidaknya kita bisa mendapatkan informasi lebih duluan lah. Gitu ya. Kita punya perwakilan nggak sih di sana? Ada perwakilannya di wakilnya. Ada. Oh, wakilnya. Wakil ketua yang Asia Tenggara. Ya. Oh. Hari ini gitu ketuanya dari Thailand. Dari Thailand. Oh ya. Iya harusnya Indonesia dong. Harusnya Indonesia. Makanya ini kita lagi ngajuin nih. Kalau di tingkat Asia Tenggara, gulat Indonesia nomor berapa? Kalau Asia Tenggara kita, kalau boleh saya berikan urut-urutan ya kita nomor 3. Nomor 3 nggak jelek banget lah. Nggak jelek banget, cuma 7. Tapi masih 3 besar itu. Iya kan? Ya kan? Nomor 1 Vietnam lah hari ini. Nomor 2 Thailand lah. Nomor 3 baru Indonesia. Ya. Tapi saya bicara dalam prestasi, dalam pertandingan, oke lah kita bolehlah merebut 3, 4, 5 emas. Nggak perlulah kita borong habis. Kasihan yang lain. Kasihan yang lain. Ngalah kita ya.
Oke, wah keren banget nih obrolannya menarik ya. Ngomongin gulat itu ternyata asik ya. Dan boleh dibikin serial gitu ya. Pernak-perniknya gulat itu seperti apa dan lain-lain itu kayaknya menjadi hal yang menarik. Tapi di kesempatan kali ini kita baru ngupas kulitnya dulu deh ya sama sosok ketua gulatnya Jawa Tengah. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol sama pegulatnya gitu kan ya. Apa sih yang menjadi kesenangan mereka itu sehingga mereka tertarik dengan gulat? Pegulat kita udah pernah dipanggil kan loh, masuk acara hitam putih. Oke. Pernah hitam putih. Belum pernah dipanggil ke Trijaya. Belum keren itu. Belum keren ya, belum keren. Ya, oke, ini terobosan menarik banget ya dari pegulat dari gulat Jawa Tengah, PGSI Jawa Tengah ada helm gitu kan. Saya jarang mendengar ada cabur itu yang melakukan terobosan-terobosan seperti ini dalam untuk menggalang dana ya. Karena tidak banyak yang ngomong sebenarnya pengembangan olahraga itu butuh dana. Betul. Atau jaim kali ya. Yeah. Atau merasa duitnya udah banyak. Baru ini Bung Andreas yang jujur, saya butuh duit. Pengembangan olahraga pasti butuh uang, tetapi caranya mendapatkan kita harus ngikuti anak-anak muda ini. Zamannya berubah, Bro. Iya. Anda layak lah jadi ketua gulat ini udah pas. Nah, kedepannya seperti apa? Gulat Jawa Tengah ini pengennya? Kedepannya saya berharap teman-teman tentunya nanti Januari saya terpilih lagi. Mudah-mudahan terpilih lagi karena ada musda kan. Yang berikutnya yang tentu saja tahun 2022 ke depan kita mau fokus di klub. Iya, pengembangan klub ya. Pengembangan klub. Bung Dendi, kalau nggak ada pandemi, kemarin itu 2021 PGSI Jawa Tengah itu eventnya ada 47. Udah disusun itu ya? Iya. Waduh. Jadi ya memang pandemi menghambat lah, tetapi ke depan kita tidak boleh merasa ini sebagai sebuah hambatan. Karena klub ini akan menggairahkan. Kenapa? Kalau klub ini menggairahkan orang-orang atau anak-anak kita, generasi muda kita ikut berolahraga, olahraga gulat, mereka jadi sehat, rakyat sehat, negara kuat. Mensana in corpore sano. Oke, itu closing yang menarik supaya ya seperti inilah sosok yang peduli dengan olahraga. Artinya kita jadi paham bagaimana mengelola olahraga itu sebaiknya seperti apa. Sebenarnya nggak sulit-sulit banget asal mau. Betul. Terus juga ini tadi ya ada willing untuk bagaimana mengembangkan ide-ide gagasan terus mengkombinnya dengan kondisi kekinian yang seperti ini. Kondisi kekinian. Ya, ngobrol-ngobrol kayak gini tuh juga menarik gitu ya. Oke, lain kali kita undang lagi teman-teman dari PGSI supaya bisa memberikan informasi yang baik kepada ini ya, pemirsa, pada pendengar tentang olahraga gulat itu karena memang perlu kita push ya karena ini merupakan olahraga paling tua di dunia ya. Betul. Ini olahraga bela diri pertama, Olimpiade Athena kalau nggak salah 1821. Aku ijek dadi opo. Olimpiade Athena yang pertama, Olimpiade pertama sudah ada gulatnya. Ya, oke, terima kasih Bung Andreas. Oke, terima kasih. Ini buat saya ini. Siap. Waduh, keren. Kenang-kenangan. 200.000 tanggal 28 di launching. Siap. Di launching ini ya. Di sosmed. Ya. Di sosmed. Oke, nanti kita umumkan di mana belinya, nomor teleponnya dan apa lagi ya? Sama kaos-kaosnya kali ya. Kaos-kaosnya juga. Ini ya. perlu juga dipamerin. Oke, terima kasih Bung Andreas. Terima kasih, sukses. Bung Didi. Selamat malam. Semoga jadi ketua gulat internasional, nggak cuma Jawa Tengah tok. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Trijaya FM, inspiratif, bicara fakta, lebih dekat dan jujur. Kali ini bersama Andreas Baby Roharjo, Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Jawa Tengah. Podcast Trijaya FM.